the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Rika dan Musa. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memperlihatkan video terlebih dahulu. Tolong diperhatikan, nanti salah satu bisa menyimpulkan apa yang ada dalam video tersebut. Selamat datang di channel Edukasian. Tetapi banyak yang belum benar-benar mengerti, yaitu apa sih yang dimaksud dengan administrasi. Tenang aja, aku akan jelaskan dengan cara yang simpel, pakai bahasa sehari-hari, dan tentunya gampang dimengerti. Secara sederhana, administrasi itu adalah kegiatan mencatat, mengatur, mengelola, dan mengawasi suatu proses supaya berjalan tertib, rapi, dan efisien. Administrasi tidak selalu soal kerja kantoran yang berat, tapi lebih bagaimana kita bisa data, mengelola dokumen, dan waktu dan kegiatan, sampai nyiapin laporan. Contoh gampang, kamu datang ke kolam renang buku atau Excel. Itu administrasi. Administrasi itu bukan cuma soal mencatat, tapi juga punya dua kunci. Pertama, biar semua kegiatan bisa terkontrol. Kedua, memudahkan pengambilan keputusan. Ketiga, jadi mudah tulis pada suatu waktu dibutuhkan. Keempat, ini bekerja jadi presiden dan berantakan. Nah, disitulah pentingnya administrasi. Dia juga perlu lalu lintas dari semua aktivitas. Di sekolah, administrasi itu kayak pencarian siswa, absensi, atau dokumen siswa. Di kantor atau perusahaan, mulai dari input data karyawan, laporan keuangan, masukan dokumen, sampai email resmi, semua itu bagian dari administrasi. Bahkan di rumah, kamu bikin rencana belanja mingguan, atur jadwal anak, sampai ke pertandingan listrik, juga termasuk administrasi. Karena skill administrasi bikin kamu jadi orang yang lebih teratur. Cocok banget buat kita kerja di mana saja, kantor, UMKM, sekolah, atau bahkan di pribadi. Kemampuan administrasi juga bisa menjadi kepercayaan atasan karena kamu dianggap bisa bekerjanya dan rapi kerjanya. Banyak lowongan kerja yang dari orang dengan kemampuan administrasi dasar, jadi penting untuk dipelajari. Oke, dari video tadi apa yang bisa disimpulkan? Siapa yang mau menjawab? Bisa angkat tangan. Silakan, Mbak Murni. Dari video pembelajaran tadi itu kita dapat memahami bahwasanya administrasi itu memiliki peran penting dalam suatu perkantoran dalam membantu kelancaran kegiatan organisasi atau perkantorannya. Dalam video tersebut juga menunjukkan bahwa administrasi itu tidak hanya berkaitan dengan pencatatan atau pengarsipan, tetapi juga melibatkan proses perencanaan, lalu ada pengorganisasian, pengawasan, dan pelaporan agar pekerjaan itu menjadi lebih teratur dan efisien seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Murni. Beri tepuk tangan untuk Mbak Murni. Oke, jadi tadi Mbak Murni itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai konsep dasar administrasi. Nah, dari pembelajaran hari ini itu memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk memahami konsep dari dasar administrasi. Yang kedua, siswa
mampu menjelaskan fungsi, tujuan, serta unsur yang ada di dalam administrasi. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menerapkan sikap profesional dalam kegiatan administrasi. Oke, apa sih administrasi itu? Administrasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengelola dan mengorganisasi sumber daya secara efektif dan efisien agar bisa mencapai tujuan tertentu. Dalam prosedur administrasi itu ada beberapa kegiatan seperti perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, serta pengendalian. Nah, administrasi itu juga ada beberapa konteks, itu ada di sekolah, di kantor, di pemerintahan, ataupun yang lainnya. Nah, dari beberapa konteks itu tadi, itu administrasi itu juga memiliki tujuan serta karakteristik yang berbeda. Nah, walaupun memiliki tujuan atau karakteristik yang berbeda, tujuan administrasi itu tetap satu, yaitu untuk mengelola sumber daya secara baik dan juga efektif untuk menentukan tujuan yang sudah ditetapkan di awal seperti itu. Selanjutnya ada tujuan administrasi. Tujuan administrasi di sini ada 4. Yang pertama yaitu menyusun rencana usaha. Tujuan administrasi yang pertama ini yaitu membuat serta menyusun rencana usaha yang komprehensif dan juga efisien. Nah, dari untuk menyusun rencana usaha ini tuh seperti kita menyusun bagaimana nanti struktur organisasinya, terus visi misinya bagaimana, serta tujuan dari usaha itu tuh apa, seperti itu. Yang kedua yaitu memantau kegiatan administrasi. Memantau kegiatan administrasi ini nantinya bisa membantu manajemen itu menentukan masalah-masalah yang ada dalam organisasi atau perusahaan, sehingga nanti setelah pemantauan kegiatan itu selesai nanti bisa menyimpulkan solusi apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang ketiga yaitu mengevaluasi kegiatan organisasi. Evaluasi kegiatan organisasi itu seperti evaluasi dari kegiatan kinerja diri sendiri, kinerja tim seperti itu, serta efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Yang keempat yaitu menjamin keamanan usaha. Menjamin keamanan usaha di sini itu seperti menjaga kerahasiaan dokumen perusahaan seperti data-data yang penting, terus juga informasi rahasia perusahaan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu fungsi administrasi. Fungsi administrasi di sini ada 6. Ada perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, koordinasi, dan juga pelaporan. Yang pertama yaitu perencanaan seperti yang di awal tadi. Jadi sebelum memulai usaha kita harus merencanakan terlebih dahulu apa tujuan dari kita membuka usaha tersebut, seperti itu. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian di sini mencakup struktur organisasinya itu bagaimana, visi misi yang dibuat itu seperti apa, seperti itu. Yang ketiga yaitu kepegawaian. Kepegawaian di sini itu meliputi dari karyawan itu seperti apa, setelah itu seleksinya seperti apa, dan juga penempatan staf-staf yang berkualitas. Nah, tujuannya itu untuk agar organisasi atau perusahaan itu memiliki pegawai atau staf-staf yang berkompeten, dan juga nantinya dalam bekerja itu bisa disiplin, seperti itu. Yang keempat yaitu pengarahan. Pengarahan ini itu sama seperti pengawasan dan juga memotivasi agar staf-staf yang bekerja itu bisa lebih giat dan rajin. Yang kelima yaitu koordinasi. Koordinasi di sini staf administrasi itu harus bisa melihat bagaimana staf-staf lain itu bekerja secara baik atau tidak, seperti itu. Jadi mengkoordinasi, sama-sama koordinasi agar tidak ada miskomunikasi. Yang keenam yaitu pelaporan. Pelaporan ini itu biasanya dilakukan untuk menyusun rencana anggaran perusahaan ataupun rencana anggaran suatu kegiatan, seperti itu. Biasanya staf-staf di berbagai divisi atau bagian itu mengumpulkan data-datanya, seperti itu. Selanjutnya ada 8 unsur-unsur administrasi. Siapa yang ingin menjelaskan? Boleh angkat tangan. Boleh satu-satu atau 2 atau 3 sekaligus. Silahkan Mbak Hesti.
unsur-unsur administrasi yang pertama yaitu pengorganisasian, artinya proses penyusunan struktur organisasi, tugas, dan juga tanggung jawab yang jelas. Kemudian yang kedua, manajemen itu melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian kegiatan organisasi. Lalu yang ketiga yaitu tata hubungan, mencakup interaksi dan komunikasi antar anggota organisasi. Oke, ada yang lain? Ada yang menjelaskan? Ya, Mbak Esti, terima kasih. Ada lagi? Ya, Mbak Eva? Ketiga itu ada tata hubungan. Tata hubungan itu mencakup interaksi dan komunikasi antar anggota organisasi. Terus kepegawaian berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. Terus ada keuangan termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan pemasukan, pengembalian, pengeluaran hingga pelaporan keuangan. Oke, sudah? Iya. Sama-sama. Ada lagi? Mbak Murni mau? Tadi yang keenam yaitu perbekalan. Jadi untuk perbekalan itu terdiri dari pengelolaan serta pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk operasional organisasi itu. Lalu ada tata usaha, itu melibatkan pengelolaan data, arsip, surat menyurat, dan sejenisnya. Lalu yang terakhir itu ada perwakilan, itu maksudnya berkaitan dengan hubungan organisasi antara pihak eksternal seperti klien, lalu ada masyarakat dan pemerintah seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Dari penjelasan tadi, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari kegiatan administrasi selain yang ada di sini? Silakan Mbak Vina. Menyusun laporan, kemudian membuat surat. Yang lain? Sudah? Oke. Terima kasih Mbak Vina atas jawabannya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita kuis. Semuanya bisa join terlebih dahulu. Ada 8 ya ini? 7 ya. Oke. Bisa? Bisa masuk atau enggak? Bisa. Oke, baru 3 ya. Ya, yang lain. Kurang 2. Kurang 1. Ini akan berkontrak. Oh iya. Bisa? Bisa. Oke. Sinyal ya? Oke, kita mulai ya. Selanjutnya
Satu pertanyaan lagi. Oke. Ah, ini. Ini siapa ini? Oh, Vina. Oke, jadi dari kuis tadi yang menang adalah Mbak Vina. Tepuk tangan untuk Mbak Vina. Iya. Terima kasih. Oke. Jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu tadi kita sudah mempelajari apa itu administrasi, dan administrasi itu membantu untuk staf-staf itu agar bisa bekerja lebih efektif dan juga lebih cepat pastinya. Nah, oleh karena itu, staf-staf administrasi itu perlu mengembangkan skill dan juga kemampuan mereka dalam mengerjakan tugas-tugas administrasi di perkantoran maupun organisasi. Jadi sekian dari materi pada hari ini. Semoga materi hari ini bisa membawa ilmu dan juga wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Like cherry blossoms blooming in the mountain in